Cina balik menuduh Amerika Serikat menerbangkan balon mata-mata di wilayah udara mereka tanpa izin sebanyak 10 kali. Balon-balon itu terbang sejak Januari tahun 2022. Tuduhan itu diungkapkan Cina setelah sebelumnya Amerika menyatakan Beijing telah menerbangkan balon mata-mata di sarana militer. Tuduhan itu kian membuat hubungan kedua negara semakin tegang. Hubungan Amerika dan Cina menegang setelah Washington menembak jatuh sebuah balon besar di ketinggian pada tanggal 4 Februari tahun 2023. Pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan balon mata-mata itu adalah bagian dari armada militer Cina yang dirancang untuk melakukan pengawasan. Sebaliknya Cina mengatakan balon itu adalah pesawat sipil yang tersesat secara tidak sengaja. Saat jumpa pers reguler pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023 di Beijing, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengklaim bahwa balon Amerika biasa memasuki wilayah udara negara lain secara ilegal. Juru bicara Cina itu juga mengatakan Amerika menggunakan kapal perang dan pesawat untuk mengumpulkan intelijen di Cina sebanyak 657 kali sejak awal tahun lalu. Wang mengklaim bahwa Amerika mengawasi hampir semua negara di dunia. Wang memperingatkan Amerika harus berkaca pada dirinya sendiri dan mengubah arah, daripada mencoreng dan memicu konfrontasi. John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, mengatakan dalam wawancara MSNBC pada hari Senin bahwa klaim tersebut tidak benar. Klaim apapun bahwa pemerintah Amerika mengoperasikan balon pengintai di atas Cina adalah salah. Cina lah yang memiliki program balon pengintai ketinggian tinggi untuk pengumpulan intelijen, yang digunakan untuk melanggar kedaulatan Amerika dan lebih dari 40 negara di 5 benua, tulis Adrienne Watson, juru bicara NSC lainnya, di Twitter. Cina telah berulang kali dan salah mengklaim bahwa balon pengintai yang dikirim ke Amerika adalah balon cuaca dan gagal menjelaskan secara kredibel atas intrusi ke wilayah udara kami, wilayah udara orang lain, ujar Watson. Sejak Jumat, Amerika telah menjatuhkan 3 benda tak dikenal yang terbang di atas langit Amerika dan Kanada. Pejabat Amerika belum mengungkapkan benda apa itu atau siapa yang mengirimnya. Di kesempatan yang bersamaan, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa pemerintahannya akan melakukan apapun untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa pesawat jet tempur Angkatan Udara Inggris siap mencegat balon mata-mata Tiongkok yang terlihat di wilayah udara Inggris, menyusul insiden serupa yang melibatkan objek terbang tak dikenal di Amerika dan Kanada. Saya ingin orang-orang tahu bahwa kami akan melakukan apapun untuk menjaga keamanan negara, kata Rishi Sunak, mengutip dari laman huffingtonpost.co.uk, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Sebelumnya, Menteri Transportasi Richard Holden menyampaikan bahwa balon mata-mata Tiongkok mungkin saja sudah memasuki wilayah udara Inggris. Itu juga mungkin, bahwa akan ada orang-orang dari pemerintah Tiongkok yang mencoba bertindak bermusuhan, kata Holden kepada Sky News. Ia juga mengatakan bahwa Tiongkok tidak tertarik dengan nilai-nilai demokrasi Inggris dan tidak memperhatikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Komentar senada juga digaungkan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, yang telah mengkonfirmasi bahwa London akan melakukan peninjauan keamanan dengan para sekutu. Hal ini menyusul kekhawatiran apabila balon mata-mata Tiongkok juga dikerahkan ke wilayah udara Inggris. Ia menyatakan bahwa Inggris memiliki pasukan siaga yang dapat bereaksi cepat dengan melibatkan pesawat jet tempur Typhoon untuk mengawasi keseluruhan ruang udara Britania Raya setiap waktu. Saya tidak dapat berkomentar secara rinci tentang masalah keamanan nasional, tetapi kami terus berhubungan dengan sekutu-sekutu kami, ujar Perdana Menteri Rishi Sunak saat ditanya terkait kemungkinan terjadinya insiden di wilayah udara Inggris. Apakah satelit Tiongkok mungkin telah mengelilingi Inggris dan mengawasi kita? Saya harus berpikir seperti itu. Jika salah satu balon tersebut terlihat di atas Inggris, kita akan menembak jatuh, pungkas Wallace. Sebelumnya, objek yang diduga sebagai balon mata-mata Tiongkok telah ditembak jatuh Amerika pada tanggal 4 Februari lalu. Pada hari Jumat, tanggal 10 Februari sebuah UFO ditembak jatuh di atas Alaska. UFO ketiga terlihat di Provinsi Yukon, Kanada pada hari Sabtu, dan yang keempat 1 hari setelahnya, terbang di atas Danau Huron di perbatasan antara AS dan Kanada. Pada Kamis lalu, China menyatakan menolak tawaran panggilan telepon dari Menteri Pertahanan AS karena Washington dianggap tak bertanggung jawab menembak balon. Tindakan tak bertanggung jawab, dan masalah yang serius dari AS tak menciptakan atmosfer dialog dan pertukaran yang baik antar dua militer, demikian menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan China. Pernyataan itu kemudian berlanjut,
AS malah menggunakan pasukan untuk menyerang kapal udara yang secara serius melanggar praktik internasional dan menjadi preseden buruk. Balon mata-mata sebelumnya terbang selama berhari-hari dari Alaska menuju Carolina Selatan. Militer Washington kemudian menembak jatuh balon di lepas pantai timur AS pada pekan lalu. Menyoal balon itu, China menegaskan benda tersebut merupakan pesawat sipil yang digunakan untuk penelitian terutama terkait meteorologi. Balon ditembak oleh rudal AIM-9X Sidewinder seharga $400.000 Amerika Serikat, lebih dari 6 miliar rupiah, dari jet tempur siluman F-22 Raptor seharga $216 juta Amerika Serikat, lebih dari 3,2 triliun rupiah. Laporan media-media Amerika menyebut total ada 4 jet tempur yang dikerahkan untuk misi menembak jatuh balon mata-mata China yang terbang di atas daratan AS. 4 jet tempur itu adalah 2 pesawat F-22 dan 2 pesawat F-15. Yang menjalankan eksekusi adalah salah satu dari 2 jet tempur F-22 Raptor menggunakan misil M9X Sidewinder A2A. Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. China mengakui bahwa balon raksasa yang melayang di atas negara bagian Montana, AS, adalah milik mereka, tetapi mengklaim bahwa itu adalah balon cuaca dan bukan balon mata-mata. Balon cuaca adalah hal biasa, ribuan balon diluncurkan setiap hari di seluruh dunia untuk mengumpulkan informasi tentang suhu, angin, dan kelembapan di bagian atas atmosfer. Balon cuaca tidak terlalu besar, mengembang dari diameter 6 kaki, 1,8 meter, hingga 20 kaki, 6 meter, saat naik di ketinggian. Muatan mereka juga kecil, terdiri dari sebuah kotak kecil dengan beberapa sensor. Sedangkan balon China yang ditembak jatuh oleh Angkatan Udara AS tidak hanya jauh lebih besar dengan lebar sekitar 90 kaki, 27,5 meter, tetapi juga memiliki muatan yang sangat besar yang mencakup panel surya besar, dan bahkan baling-baling untuk mengontrol pergerakannya. Jenis balon cuaca yang diluncurkan 2 kali sehari dari kantor layanan cuaca biasanya hanyalah sebuah kotak kecil yang memiliki sensor suhu, sensor kelembaban relatif, sensor tekanan, dan pemancar kecil. Berdasarkan foto yang beredar, jelas ada lebih banyak peralatan yang satu ini, kata Alexandra Anderson Free, profesor ilmu atmosfer di University of Washington, seperti dikutip Time. Balon cuaca asli juga tidak melakukan perjalanan jauh, mereka biasanya naik ke ketinggian dan tetap di sana. Balon mata-mata, di sisi lain, perlu menempuh jarak jauh. Balon China ini telah melakukan perjalanan jauh dari China ke Alaska kemudian ke Kanada, sebelum mencapai benua Amerika Serikat. Balon cuaca standar naik ke atas satu tempat tertentu dan hingga sekitar 50.000 kaki di atmosfer, dan selesai sudah. Mereka tidak menempuh jarak yang jauh, jadi menurut saya ada perbedaan yang cukup signifikan antara balon cuaca biasa dan balon yang dilaporkan ini, kata Jonathan Porter, kepala ahli meteorologi di AccuWeather. Belum ada penjelasan resmi mengapa Angkatan Udara AS menembak jatuh balon mata-mata China dengan aset tempur yang begitu mahal. Namun, dari analisis di lapangan ada beberapa hal yang mendukung alasan mengapa Amerika melakukan hal itu. Fakta bahwa balon mata-mata China itu beroperasi di ketinggian yang sangat tinggi sekitar 65.000 kaki, itu 20 km di atas permukaan tanah. F-22 Raptor kemungkinan dipilih untuk tugas itu karena paling mampu terbang ke ketinggian setinggi itu sambil membawa rudal. Pada akhirnya, F-22 Raptor dengan callsign FRANK-01 mencapai ketinggian 58.000 kaki, 17,7 km, sebelum menembakkan rudal Sidewinder AIM-9X ke balon tersebut. Itu adalah pembunuhan pertempuran udara ke udara pertama untuk F-22. Meski terkesan sangat mahal, AIM-9X Sidewinder justru menjadi rudal udara ke udara terkecil dan termurah di gudang senjata Angkatan Udara AS.